Swastiastu. Perkenalkan, nama saya KDR Rizka Mahardika dengan NIM 23132311036. Di sini saya akan melakukan presentasi ujian akhir semester saya dengan matkul Matematika Diskrit dengan dosen pengampu saya, yaitu dengan Ibu Dr. Nimade Mulyani, SPD, MPD. Di sini saya mengambil judul Sistem Rekomendasi Produk E-commerce berdasarkan interaksi media sosial. Selanjutnya, definisi proyek. Sistem rekomendasi produk e-commerce berdasarkan interaksi media sosial merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memberikan rekomendasi produk kepada pengguna dengan memanfaatkan data interaksi yang terjadi pada media sosial seperti like, comment, share, mention, dan klik. Pada era digital saat ini, penggunaan media sosial sering memberikan berbagai bentuk interaksi terhadap konten produk yang mereka minati. Interaksi tersebut dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk mengetahui preferensi penggunaan terhadap suatu produk. Oleh karena itu, data interaksi media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sistem rekomendasi pada platform e-commerce. Dalam proyek ini digunakan konsep matematika diskrit berupa yang pertama itu ada himpunan atau set, yang kedua ada relasi atau relation, yang ketiga ada teori graf atau graphi teori, yang keempat itu ada matriks ketetanggaan atau agensi metrik. Data interaksi yang diperoleh akan dipresentasikan dalam bentuk graf bipartit yang menghubungkan pengguna dan produk. Selanjutnya digunakan algoritma random walk atau width restart atau bisa disebut dengan RWR untuk menghasilkan rekomendasi produk yang paling relevan. Selanjutnya ada fungsi. Sistem ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama ada rekomendasi personal, itu ada memberikan rekomendasi produk berdasarkan aktivitas sosial pengguna. Yang kedua itu ada deteksi influencer, mengidentifikasi pengguna yang memiliki pengaruh besar dalam jaringan sosial. Yang ketiga itu ada prediksi tren produk atau mendeteksi produk yang sedang populer berdasarkan aktivitas pengguna. Yang keempat itu ada solusi cold start, itu adalah membantu merekomendasikan produk baru meskipun belum memiliki riwayat pembelian. Yang kelima ada visualisasi jaringan, menampilkan hubungan pengguna dan produk dalam bentuk graf. Yang keenam itu ada evaluasi sistem, mengukur kualitas rekomendasi menggunakan metrik evaluasi. Selanjutnya, konsep matematika diskrit yang saya gunakan itu adalah himpunan dan relasi. Himpunan penggunanya itu ada U001, U002, U003, dan seterusnya. Yang kedua itu ada himpunan produknya itu P100, P200, P300, P400. Untuk relasinya itu antar pengguna dan produknya itu U001 P-nya 100, kalau U001 P-nya 200, kalau U002 P100. U01 itu berinteraksi dengan P100 dan P200. Kalau U02 itu berinteraksi dengan P100 dan P300. Kalau U003 berinteraksi dengan P200. Selanjutnya ada teori graf. Berikutnya ada gambar visualisasi graf bipartit yang sudah saya cantumkan dalam PPT tersebut, yang dimana ada user U001, kemudian di kanannya itu ada P200, U003, selanjutnya ada P400, sebaliknya di kirinya itu ada P100, U002, P300. Teori graf itu, graf digunakan untuk menggambarkan hubungan antar pengguna dan produk. Untuk definisi dari grafnya itu, graf bipartit adalah graf yang terdiri dari dua kelompok simpul yang berbeda. Pada proyek ini, kelompok pertama itu saya gunakan sebagai user, kelompok kedua itu saya gunakan sebagai produk. Hubungan antar simpulnya itu disebut edgy. Selanjutnya ada matriks ketetanggaan. Berikutnya bisa dilihat itu ada
tabel representasi graf dalam bentuk metrik. Yang pertama ada user, yang tadi saya sebutkan itu P100, P200, P300. User 001-nya itu ada P100-nya itu 1, P200-nya itu 1, sedangkan P300-nya itu ada 0. Dan user 002-nya itu P100-nya 1, P200-nya 0, P300-nya 1. Dan user 003, P100-nya 0, P200-nya 1, P300-nya 0. Definisinya itu jika 1 itu ada hubungan, jika 0 tidak ada hubungan. Selanjutnya cara kerja sistem yang saya buatnya itu, yang tahap satunya itu ada pengumpulan data. Data diambil dari aktivitas media sosial. Yang kedua itu ada perhitungan bobot. Setiap jenis interaksi diberikan bobot berbeda. Kalau pengumpulannya datanya itu user 001-nya itu produknya P100, interaksinya like. Kalau user 1 juga produknya itu P200, interaksinya share, dan seterusnya. Ada comment mention. Selanjutnya interaksinya, kalau like-nya itu bobotnya 1, komennya itu ada bobotnya 2, kalau share bobotnya 3, kalau mention bobotnya 4, kalau klik bobotnya 5. Jika didefinisikan dari kedua tahapan tersebut, sistem mengumpulkan data interaksi pengguna dari media sosial. Selanjutnya, setiap interaksi diberikan bobot sesuai tingkatan pengaruhnya terhadap minat pengguna terhadap suatu produk. Bobot yang telah dihitung kemudian digunakan untuk membangun graf hubungan antar pengguna dan produk. Melalui analisis graf menggunakan algoritma Random Walk with Restart atau RWR, sistem dapat menghitung tingkat relevansi setiap produk dan menghasilkan rekomendasi produk yang paling sesuai dengan preferensi penggunanya. Selanjutnya, ada faktor temporal. Dalam sistem rekomendasi, waktu merupakan faktor yang sangat penting karena minat pengguna dapat berubah dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, produk yang dilihat atau dibagikan oleh pengguna suatu hari yang lalu kemungkinan lebih relevan dibandingkan produk yang terakhir dilihat 6 bulan yang lalu. Oleh karena itu, sistem perlu memberikan bobot yang lebih besar pada interaksi yang masih baru dan mengurangi pengaruh interaksi yang sudah lama. Konsepnya itu dikenal sebagai temporal weight atau pembobotan berdasarkan waktu. Dengan menerapkan faktor temporal, sistem ini menghasilkan rekomendasi yang lebih sesuai dengan kondisi dan minat penggunanya saat ini. Berikutnya sudah saya cantumkan rumus faktor temporalnya itu, yang Q segitiga T sama dengan max 0.3,1 min T per 30, atau yang Q segitiga T itu faktor temporalnya, kalau Q segitiga T-nya itu jumlah hari sejak interaksi terjadi. Selanjutnya nilai minimum faktor temporalnya itu adalah 0,3. Kalau disimpulkan, faktor temporal digunakan untuk memastikan bahwa sistem lebih memperhatikan aktivitas terbaru penggunanya dibandingkan aktivitas lama, sehingga rekomendasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan. Kemudian ada skor interaksi. Setelah bobot dasar dan faktor temporal dihitung, langkah berikutnya itu adalah menentukan skor akhir. Setiap interaksi, skor ini digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara pengguna dan produk. Semakin besar skor interaksi, semakin besar kemungkinan produk tersebut akan direkomendasikan kepada pengguna atau kepada pengguna lainnya yang memiliki pola interaksi serupa. Rumus faktor temporalnya itu ada S dalam kurung U, P, T sama dengan V base dalam kurung T, X, Q segitiga T. Keterangannya SUPT-nya itu adalah skor interaksinya, sedangkan V base dalam kurung T-nya itu bobot dasar interaksi, kalau Q dan T faktor temporal. Contoh perhitungannya misalnya jenis interaksinya itu share, bobot share-nya itu ada 3, faktor temporalnya adalah 0,3. Jadi 3-nya itu dikali 0,83, jadinya S-nya itu mendapatkan 2,49.
Selanjutnya nilai 2,49 itu menunjukkan bahwa hubungan antara pengguna dan produk cukup kuat sehingga produk tersebut memiliki peluang lebih besar untuk direkomendasikan. Selanjutnya visualisasi graf berbobot. Setelah skor interaksi diperoleh, hubungan antar pengguna dan produk direpresentasikan dalam bentuk graf berbobot. Graf berbobot merupakan graf yang setiap sisinya EDGI-nya itu memiliki nilai tertentu dan menunjukkan tingkat kekuatan hubungan antar simpul. Pada proyek ini, simpul terdiri atas pengguna dan produk, sedangkan sisi menggunakan adanya interaksi di antara keduanya. Bisa dilihat visualisasi dari graf yang saya buat itu, ada yang di tengahnya itu 0,0001, kemudian di kanannya juga itu ada P200, 0,003, kemudian P400. Yang di kirinya itu ada P100, U002, dan P300. Dan jika dijelaskan U001-nya itu terhubung dengan P100 dan P200. Kemudian U002-nya itu terhubung dengan P100 dan P300. Kemudian U003 terhubung dengan P200. Angka pada garis menunjukkan bobot hubungan. Manfaat graf berbobot itu yang pertama ada mengidentifikasi hubungan penting, yang kedua menemukan pola perilaku pengguna, yang ketiga mengukur tingkat kedekatan antara pengguna dan produk. Yang keempat menjadi dasar algoritma random walk with restart. Kemudian saya tadi menyebutkan itu ada RWR atau random walk with restart. Di sini saya menggunakan algoritma random with restart itu merupakan algoritma utama yang digunakan dalam proyek ini untuk menghasilkan rekomendasi produk. Konsep dasar algoritma ini adalah mensimulasikan perjalanan dari satu node ke node lainnya pada graf. Saat berpindah dari suatu ke node lainnya, terdapat kemungkinan untuk kembali ke node awal atau restart. Dengan melakukan proses ini berulang kali, sistem dapat mengetahui node produk mana yang paling sering dikunjungi dan dianggap paling relevan bagi pengguna. Keunggulannya dari RWR ini mempertimbangkan struktur gap secara keseluruhan. Yang kedua, mampu menemukan hubungan tidak langsung. Yang ketiga, cocok untuk sistem rekomendasi berbasis jaringan. Yang keempat, dapat mengatasi masalah data yang tidak lengkap. Bisa dilihat gambar visualisasinya itu yang ada di kiri PPT. Kemudian alur dari sistem yang saya buat itu, agar sistem dapat menghasilkan rekomendasi produk yang akurat, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Bisa dilihat di diagram alurnya itu. Yang pertama ada data media sosial itu, atau bisa saya sebutkan tadi itu pengumpulan data. Data diperoleh ke media sosial berupa like, comment, share, mention, klik. Kemudian di processing, data dibersihkan dari duplikasi data kosong, data tidak valid. Kemudian ada graf bipartit itu atau pembentukan graf. User dan produk direpresentasikan sebagai node, sedangkan interaksi direpresentasikan sebagai EDGI. Kemudian random walk with restart atau RWR, algoritma dijalankan untuk menghitung tingkat relevansi produk. Kemudian yang kelima, top end recommendation atau produk dengan skor tertinggi dipilih sebagai rekomendasi. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Kualitas rekomendasi diukur menggunakan metrik evaluasi. Kemudian ada evaluasi sistem. Evaluasi sistem dilakukan untuk mengetahui apakah sistem rekomendasi yang dibangun telah bekerja dengan baik atau belum. Evaluasi sangat penting karena hasil rekomendasi yang baik akan meningkatkan kepuasan pengguna dan efektivitas platform e-commerce. Di sini ada 3 evaluasi sistem yang saya gunakan. Yang pertama ada precision EDGI, kemudian recall EDGI, kemudian height rate EDGI.
Kalau precision at key-nya itu merupakan metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan rekomendasi yang diberikan oleh sistem. Nilai precision menunjukkan seberapa banyak produk yang direkomendasikan benar-benar relevan atau sesuai dengan kebutuhan pengguna. Semakin tinggi nilai precision, maka semakin akurat rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem. Kemudian untuk recall at key-nya itu merupakan metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan sistem dalam menemukan seluruh produk yang relevan bagi pengguna. Nilai recall menunjukkan seberapa banyak produk yang relevan berhasil direkomendasikan oleh sistem dibandingkan dengan seluruh produk relevan yang tersedia. Semakin tinggi nilai recall, semakin baik kemampuan sistem dalam menemukan produk yang sesuai dengan minat pengguna. Kemudian ada hit rate, merupakan metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem dalam memberikan minimal satu rekomendasi yang relevan kepada pengguna. Metrik ini menunjukkan persentase pengguna yang menerima setidaknya satu rekomendasi yang sesuai. Semakin tinggi nilai hit rate, semakin baik performa sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil rancangan dan analisis yang telah saya lakukan, sistem rekomendasi produk e-commerce berdasarkan interaksi media sosial dapat digunakan untuk membantu penggunaan menemukan produk yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sistem memanfaatkan data interaksi media sosial seperti like, comment, share, mention, dan klik sebagai sumber informasi untuk mengetahui tingkat ketertarikan pengguna terhadap suatu produk. Dalam proyek ini diterapkan beberapa konsep matematika diskrit, yaitu himpunan, relasi, graf bipartit, matriks ketetanggaan, dan graf berbobot. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara pengguna dan produk secara terstruktur, sehingga dapat dianalisis dengan lebih mudah. Setiap interaksi diberikan bobot yang berbeda sesuai tingkat pengaruhnya, kemudian dikombinasikan dengan faktor waktu atau temporal untuk menghasilkan skor hubungan antar pengguna dan produk. Proses rekomendasi digunakan algoritma Random Walk with Result atau RWR yang bekerja dengan menelusuri hubungan dalam graf dan menentukan produk yang paling relevan bagi pengguna. Produk yang tidak memiliki keterhubungan dan skor tertinggi akan direkomendasikan kepada pengguna sebagai hasil akhir sistem. Untuk mengukur kualitas rekomendasi digunakan metrik evaluasi precision, recall, dan hit rate. Precision digunakan untuk mengukur ketepatan rekomendasi, recall digunakan untuk mengukur kemampuan sistem menemukan produk yang relevan, sedangkan hit rate digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem dalam memberikan minimal satu rekomendasi yang sesuai kepada pengguna. Setelah keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa penerapan konsep matematika diskrit dalam bidang e-commerce dapat menghasilkan sistem rekomendasi yang efektif dan relevan. Selain membantu pengguna menemukan produk yang sesuai, sistem ini juga dapat membantu platform e-commerce meningkatkan pengalaman pengguna, efektivitas pemasaran, serta peluang peningkatan penjualan produk. Dengan demikian, proyek ini menjadi contoh nyata penerapan teori graf dan analisis data diskrit dalam menyesuaikan permasalahan di dunia digital. Mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan dalam ujian akhir semester saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.